Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pola kalimat bab 15 bagian yang kedua. Di bab 15 ini ternyata kita masih menggunakan kata kerja bentuk T. Tepatnya adalah kata kerja bentuk T digabungkan dengan imas. T imas. Jika kita mengingat-ingat bentuk T imas ini sebetulnya sudah kita pelajari ya di bab 14. Tapi di bab 14 ini T imas yang sudah kita pelajari memiliki arti sedang melakukan aktivitas. Ternyata di bab 15 ini bentuk T imas yang kali ini artinya berbeda. Fungsi T imas di bab 15 ini memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah menyatakan aktivitas yang sudah terjadi dari dulu masih berlanjut hingga sekarang. Misalkan, saya tinggal di Jakarta. Nah, tinggal di Jakarta ini adalah dari dulu sampai sekarang masih berlanjut. Dan fungsi yang kedua yaitu menyatakan aktivitas yang sering terjadi atau sering dilakukan setiap hari dalam jangka waktu yang panjang. Misalkan, saya bekerja di bank apa seperti itu ya. Yang namanya bekerja pasti ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan kegiatannya berulang. Saya ingatkan lagi bagi minasan yang masih kesusahan dalam melakukan perubahan bentuk kata kerja dari bentuk kata kerja mas menjadi kata kerja bentuk T, silakan simak di video Q&A yang kedua yang mana judulnya adalah membahas tentang perubahan kata kerja bentuk mas menjadi kata kerja bentuk T. Linknya juga sudah saya sediakan di deskripsi box. Silakan nanti bisa dicek sendiri ya. Oke, langsung saja kita lihat ke Renshue di halaman Yaku Niju Hachi Peji desu. Hai, Renshu B Sambang. T imas yang menyatakan aktivitas yang terjadi dari dulu masih berlanjut hingga sekarang. Oke, kalimat yang pertama, Watashi wa Kyoto ni sundeimasu, yang artinya saya tinggal di Kyoto. Sundeimasu berasal dari kata kerja bentuk mas sumimasu, termasuk dalam klasifikasi kata kerja kelompok 1. Dan kita lihat setelah Kyoto di sini menggunakan partikel ni. Partikel ni di sini bisa kita artikan di. Khusus untuk kata kerja sundeimasu atau sumimasu yaitu tinggal, tempat di mana kita tinggal ini harus menggunakan partikel ni. Dan berbicara mengenai sundeimasu, di sini bisa kita bayangkan bahwa seseorang sedang tinggal di Kyoto dari dulu hingga sekarang, masih berlanjut. Oleh karena itu, kalimatnya menggunakan kata kerja sundeimasu. Hai, tsugi. Watashi wa Maria-san o shiteimasu, yang artinya saya mengenal Maria-san atau saya tahu Maria-san. Shiteimasu berasal dari kata kerja shirimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Bisa kita bayangkan bahwa jika kita mengetahui seseorang atau mengetahui suatu hal, pasti ini sudah terjadi dan tetap saja berlangsung hingga sekarang. Oleh karena itu, kata kerja yang digunakan yaitu shiteimasu. Hai, tsugi. Watashi wa kekkon shiteimasu, yang artinya saya telah menikah. Kekkon shiteimasu berasal dari kata kerja bentuk mas, kekkon shimasu, berasal dari kata kerja kelompok 3. Jadi, seseorang di sini dia bilang watashi wa kekkon shiteimasu, berarti dia dalam status sedang menikah atau sudah menikah ya. Jadi, misalkan menikahnya tahun 2000 masih berlangsung hingga sekarang karena ya mungkin belum cerai ya. Jadi, kata kerja yang digunakan yaitu kekkon shiteimasu. Berkenaan dengan fungsi T imas yang ada di nomor
3 Renshu E, berikutnya menuju ke Renshu B. Renshu B Hyaku Sanju Peji desu. Hai, Reichi Mimashou. Karina-san o shiteimasu ka? Jadi diawali dengan adanya kalimat tanya. Apakah mengenal Karina-san? Dan keterangan yang ada di dalam kurung adalah hai. Jadi untuk jawabannya hai shiteimasu. Ya, saya mengenalnya atau saya mengetahuinya. Hai, Reni. Kuruma o motteimasu ka? Yang artinya apakah memiliki mobil. Motteimasu berasal dari kata kerja bentuk mas, mochimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Sebetulnya kata kerja mochimasu memiliki 2 arti, yaitu membawa atau memiliki. Jika kita lihat pada kalimat kurumao motteimasu, ini kita artikannya adalah memiliki mobil, bukan diartikan membawa mobil. Memang sih kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak asing ya dengan kalimat saya bawa mobil nih, saya bawa motor. Maksudnya adalah kita pergi ke suatu tempat dengan mengendarai mobil atau mengendarai motor. Tapi hal tersebut tidak berlaku dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang yang berlaku artinya adalah saya memiliki mobil. Yang namanya memiliki mobil itu sudah kita miliki dari dulu sampai sekarang. Oleh karena itu, kata kerja yang digunakan yaitu motteimasu. Dan kita lihat di dalam kurung ini keterangannya adalah iie. Jadi jawabannya menjadi iie motteimasen. Tidak punya atau tidak memiliki. Hai, ichiban. Kekkon shiteimasu ka? Apakah menikah? Atau bisa juga kita artikan apakah sudah menikah? Dan dalam kurung ini keterangannya adalah iie. Jadi jawabannya iie kekkon shiteimasen. Yang artinya saya tidak menikah. Hai, 2番. Ryo ni sundeimasu ka? Apakah tinggal di asrama? Kita lihat keterangan yang ada di dalam kurung adalah hai. Sehingga jawabannya hai. Ryo ni sundeimasu. Ya, saya tinggal di asrama. Hai. 3番. Jitensha o motteimasu ka? Apakah memiliki sepeda? Dalam kurung ada keterangannya hai. Sehingga jawabannya hai motteimasu. Ya, saya punya. 4番. Kimura-san no jusho shitteimasu ka? Apakah mengetahui alamat rumah Kimura-san? Dalam kurung menggunakan iie. Iie shirimasen. Khusus untuk jawaban negatif, tidak tahu, kita bukannya menggunakan shiteimasen, tapi yang logis dalam bahasa Jepangnya kita harus menggunakan shirimasen. Jadi itu minasan harus dihafalkan ya. Bentuk positifnya saya mengetahui yaitu shiteimasu. Tapi jika kita menggunakan bentuk negatif, saya tidak mengetahuinya, maka yang digunakan bukanlah shiteimasen, melainkan shirimasen. Jika kita amati penggunaan bentuk teimas di poin yang pertama ini, dia seolah-olah tidak merubah arti dari kata kerja yang digunakan. Misalkan, jika kita menggunakan sumimas, kita bisa mengartikannya adalah tinggal. Dan jika kita menggunakan sundeimas dalam konteks kalimat penggunaan teimas yang baru saja kita bahas, ini bisa juga diartikan tinggal. Jadi tidak ada bedanya ya dalam hal pengartiannya. Tapi di sini kita harus tahu bahwa jika kita menggunakan teimas dalam konteks kalimat ini, bisa kita bayangkan bahwa aktivitasnya sudah terjadi dari dulu dan masih berlanjut hingga sekarang.
Hai, Renshue Yongbang. Di sini kita akan coba membahas tentang penggunaan teimas yang menyatakan aktivitas yang sering terjadi dilakukan setiap hari dalam jangka waktu yang lama. Oke, kita lihat kalimat yang pertama. Watashi wa IMC de hatarai teimasu. Yang artinya saya bekerja di IMC. Hatarai teimasu berasal dari kata kerja bentuk mas hatarakimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Hatarakimasu kita lihat di bagian kata keterangan tempat di mana kita kerja, ini harus menggunakan partikel de yang artinya adalah di. Hai, tsugi. Watashi wa kaisha de eigo oshiete imasu. Saya mengajar bahasa Inggris di perusahaan. Hai, tsugi wa watashi wa nihongo gakko de nihongo benkyou shite imasu. Saya belajar bahasa Jepang di sekolah bahasa Jepang. Benkyou shite imasu berasal dari kata kerja benkyou shimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok ketiga. Nah, di sini bisa kita bayangkan adanya penggunaan kata kerja hatarai teimasu bekerja, kemudian oshiete imasu mengajar, dan benkyou shite imasu ini bisa kita bayangkan bahwa aktivitasnya terjadi berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, kata kerjanya menggunakan bentuk teimasu. Berkaitan dengan penggunaan teimasu yang menyatakan aktivitas yang sering kali dilakukan dalam jangka waktu yang lama, kita beralih ke Renshubi Hyaku Sangju Peiji desu. Renshubi Gobang. Reo mimashou. Doko de yasui denki seihin o utte imasu ka? Yang artinya adalah di manakah dijual peralatan elektronik yang murah. Utteimasu berasal dari kata kerja urimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Bisa kita bayangkan adanya suatu toko yang dia menjual peralatan elektronik. Pasti dia melakukan aktivitas menjualnya itu berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, kata kerja yang digunakan yaitu bentuk teimasu. Dan kita lihat ada keterangannya di dalam kurung Osaka no Nipponbashi. Nipponbashi ini adalah nama tempat di Osaka. Osaka no Nipponbashi. Jadi karena tadi pertanyaannya adalah dokode, di mana? Oleh karena itu jawabannya menjadi Osaka no Nipponbashi de utteimasu. Dijual di Nipponbashi di Osaka. Oke ya, kita lanjutkan Ichiban. IMC wa nani o tsukutte imasu ka? IMC membuat apa? Atau bisa juga kita artikan IMC memproduksi apa? Tsukutte imasu. Tsukutte berasal dari kata kerja bentuk mas tsukurimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Dan jawabannya yaitu komputer softo. Komputer softo tsukutte imasu. Membuat software komputer. Sebetulnya softo ini berasal dari kata software dari bahasa Inggris ya, tapi sama orang Jepangnya dipendekin saja, diambil softo. Jadi cuma diambil softnya saja. Tapi minasan jangan salah ya, jika menggunakan soft ini ternyata soft yang softo ya, ternyata hanya berlaku untuk software komputer saja. Tidak berlaku untuk misalkan kulit yang soft itu tidak bisa. Jadi khusus untuk software komputer saja. Hai, Nibang. Ano mise de nani o utte imasu ka? Yang artinya toko itu menjual apa?
Tadi sudah kita bahas ya, uteimas berasal dari kata kerja urimas kelompok 1. Jawabannya adalah furui fuku. Furui fuku o uteimas, menjual baju lama. Baju lama di sini bisa memiliki dua arti. Yang pertama adalah baju-baju yang sudah tidak ngetren lagi ya. Misalkan sekarang tahun 2020, tapi dia jualnya itu baju tahun 2000 misalkan. Itu adalah baju yang lama. Atau bisa juga mengarah pada arti ini adalah baju second. Jadi dia sebutnya adalah furui fuku. Furui fuku o uteimasu. Hai, sambang. Sakura Daigaku wa doko no kompyuta o tsukatte imasu ka? Kalimatnya agak panjang ya. Pertama kita cari dulu subjeknya, yaitu Sakura Daigaku, yang artinya adalah Universitas Sakura. Kemudian kita lihat ke bagian paling belakang kata kerjanya, yaitu tsukatte imasu, menggunakan komputer buatan mana? Doko no kompyuta o tsukatte imasu ka? Doko no ya, buatan mana? Kita lihat adanya tsukatte ini berasal dari kata kerja bentuk mas tsukaimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Dan kita lihat jawabannya adalah Pawa Denki. Pawa Denki di sini sebetulnya adalah nama perusahaan komputer. Jadi jawabannya yaitu Pawa Denki no kompyuta o tsukatte imasu, menggunakan komputer buatan Pawa Denki. Hai, Yongbang. Doko de kono osake o tsukutte imasu ka? Yang artinya di manakah sake ini dibuat. Tsukutte berasal dari kata kerja bentuk mas tsukurimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Dan kita lihat jawabannya adalah Okinawa. Okinawa ini adalah tempat membuat sake. Jadi kalimatnya Okinawa de osake o tsukutte imasu, membuat sake di Okinawa. Jangan lupa partikel yang digunakan karena di sini adanya aktivitas sehingga menggunakan partikel de untuk menyatakan di Okinawa, Okinawa de. Hai, Renshubi Rokubang. Re kara yomimashou. Shumito-san doko hatarakimasu. Dan di dalam kurung ada Pawa Denki. Tugas kita adalah menyusun kalimat tanya dari potongan-potongan kalimat yang ada di bagian pertanyaannya. Di bagian pertanyaannya ini hanya potongan kalimat saja tanpa adanya partikel. Jadi kita dituntut untuk menggunakan partikel yang benar juga ya. Nah, kita susun contohnya sehingga menjadi Shumito-san wa doko de hataraite imasu ka? Shumito-san bekerja di mana? Selain kita harus menyusun kalimatnya, kemudian melengkapi partikel, ternyata kita juga harus mengubah bentuk kata kerja mas menjadi kata kerja bentuk te imasu. Oke ya, kita ulang lagi. Shumito-san wa doko de hataraite imasu ka? Pawa Denki de hataraite imasu. Bekerja di Pawa Denki, di perusahaan Pawa Denki. Hai, Ichiban. Isang nanti akan menjadi subjeknya, kemudian kata tanya yang digunakan adalah nani. Apa? Kemudian kata kerja yang digunakan adalah kenkyu shimasu, yang artinya adalah meneliti, termasuk dalam kata kerja kelompok ketiga. Sehingga pertanyaannya yang disusun menjadi Isang wa nani o kenkyu shite imasu ka? Isang meneliti apa? Kita lihat jawabannya yaitu keizai. Keizai o kenkyu shite imasu, meneliti ekonomi.
Hai, Nibang. Yamada Tomoko-san. Yamada Tomoko-san, nama orang. Kemudian kata tanya yang digunakan adalah doko, di mana hatarakimasu. Kelompok 1 ya, bekerja. Yamada Tomoko-san wa doko de hataraite imasu ka? Yamada Tomoko bekerja di mana? Kita lihat keterangan yang ada di dalam kurung menunjukkan tempat di mana dia bekerja. Appuru Ginko. Appuru Ginko de hataraite imasu. Appuru Ginko di sini ini hanya sekedar nama fiktif saja ya, nama fiktif dari sebuah bank. Hai, sang bank. Karina-san. Dan kata tanya yang digunakan yaitu nani. Kata kerja yang digunakan benkyou shimasu. Karina-san wa nani o benkyou shite imasu ka? Karina-san belajar apa? Jawaban yang ada di dalam kurung bijutsu. Bijutsu o benkyou shite imasu. Mempelajari kesenian. Bijutsu. Hai, Yongbang. Wato-san doko di mana? Oshiemas, mengajar. Jadi Wato-san ini adalah sensei ya. Wato-san wa doko de oshiete imasu ka? Hai, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Pelajaran hari ini kita sudahi dulu sampai di sini. Jika minasan ada pertanyaan mengenai penjelasan hari ini, mungkin ada yang masih bingung, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Jika ada pertanyaan lain seputar bahasa Jepang, silakan tuliskan melalui DM ke Instagram saya di sini, atau bisa juga dikirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo di sini. Dan untuk pertanyaan di mana saya harus beli buku Minano Nihongo, atau di mana saya harus membeli buku-buku referensi bahasa Jepang yang lainnya, buku Minano Nihongo atau buku referensi bahasa Jepang yang lainnya, silakan menghubungi Instagram @thejapanscribe, atau bisa juga cek official websitenya. Di sana minasan bisa menemukan buku apa saja yang sedang mereka jual. Semuanya itu untuk menunjang keperluan minasan supaya lebih lancar, lebih mudah lagi untuk belajar bahasa Jepang secara otodidak. Untuk saat ini kita cuma di rumah saja, maka lebih baik jika jam belajar bahasa Jepangnya bisa kita tambah ya. Oke minasan, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, mata ne.